Shalom pemirsa. Ya, jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa, yakni Good News Program, bersama dengan saya Daniel Hendrota dan juga istri saya Debbie Katarina. Senang sekali bisa menjumpai kembali pemirsa setia dari Good News Program. Ya, pemirsa sekalian, kita tahu bahwa Good News Program dapat Anda saksikan melalui website kami yang ada di www.anugrah.net. Di mana, Deb? Di www.anugrah.net, dan bila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Ya, pemirsa sekalian, kita tahu bahwa dalam kehidupan setiap umat manusia, siapapun kita ya, warna kulit mungkin berbeda, demografi bangsa mungkin berbeda, tetapi satu hal yang kita cari yaitu kebahagiaan. Betul nggak, Deb? Betul. Ya? Nah, karena kebahagiaan adalah suatu esensi daripada suatu kehidupan. Orang kaya belum tentu bahagia, pemirsa sekalian ya. Orang sehat juga belum tentu bahagia, tetapi orang bahagia dapat saya pastikan, pasti mereka ada berkat-berkat dalam bentuk kekayaan, dalam bentuk kesehatan, dan yang lain-lain. Nah, hari ini kita akan belajar daripada dua orang narasumber yang luar biasa, bagaimana kita bisa mencari kebahagiaan sendiri. Topiknya apa, Deb, hari ini? Topiknya adalah mengejar kebahagiaan. Kita akan tampilkan pasangan suami istri, Bapak Samiton dan juga istrinya Ibu Ani Pangela. Ya, kita tahu bahwa dalam kehidupan mereka, mungkin pemirsa sekalian sudah pernah mendengar kisah naik dan turunnya kehidupan mereka, dan hari ini kita akan bicara belak-belakan ya. Kita akan belajar daripada kedua hamba Tuhan yang sudah luar biasa ini dipakai Tuhan, dan tentunya saya percaya siapapun Anda menyaksikan, Anda pun akan belajar. Oleh karena itu, hubungi teman, saudara, keluarga, kerabat Anda, terutama mereka yang lagi mengalami masalah-masalah dalam rumah tangga, supaya mereka bisa mendengarkan kabar baik ini, karena kabar baik ini pasti akan merubah dan memberikan inspirasi kehidupan daripada rumah tangga mereka. Benar ya? Tanpa menunda-nunda waktu lagi pemirsa, mari sama-sama kita simak satu tayangan video klip yang berikut ini. Samiton Pangela, pria kelahiran 3 Juni 1961, yang akrab disapa Kak Sam ini merupakan seorang lulusan S1 cum laude dari salah satu universitas di Jakarta. Meneruskan pendidikan S2 di bidang pendidikan dan mengikuti jejak ayahnya sebagai trainer and coach. Seorang suami dari Ani Pangela, seorang sarjana hukum dan S2 cum laude dari jurusan Community Development, salah satu universitas di Jakarta. Bukan hanya karir yang cemerlang, mereka juga giat dalam melayani Tuhan. Memiliki 2 orang putra dan seorang putri, mereka berharap untuk memiliki kehidupan pernikahan yang sempurna dan bahagia. Namun kenyataannya, Samiton melakukan perselingkuhan yang terjadi selama bertahun-tahun dan membuat pernikahan mereka berada di ambang kehancuran. Diamkah Tuhan dengan semua yang terjadi? Akankah mereka menemukan tujuan dari pernikahan mereka? Bagaimana akhirnya kisah perjalanan cinta mereka? Saksikan kesaksian selengkapnya hanya di Good News Program. Luka udah mau sembuh, muncul lagi gitu. Jadi saya disitulah akhirnya seperti lingkaran setan yang tidak pernah bisa ada akhirnya. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda. Ya, Bapak Ibu sekalian, pemirsa sekalian terhormat, Anda sedang menyaksikan Good News Program bersama dengan kami, dan di studio telah hadir 2 orang narasumber yang luar biasa, Bapak Pendeta Samiton Pangela bersama dengan istrinya, Ibu Pendeta Ani Pangela. Terima kasih. Silakan. Mungkin ada pemirsa yang belum kenal gitu sama Pak Samiton, sama Ibu Ani, mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, baik. Saya Samiton Pangela. Saya datang bersama istri saya, Justina Ani Pangela. Kami bekerja sehari-hari, saya melakukan beberapa usaha, diantaranya di marketing consultancy, marketing research, dan juga marketing services. Namun pekerjaan yang saya tekuni yang lain adalah training, karena saya punya passion mengajar, membimbing. Lalu istri saya merintis sebuah sekolah dan sekarang aktif di homeschooling. Silakan. Wow. Ceritakan sendiri. Sedikit cerita, Bu, boleh tahu. Anak-anaknya berapa dulu, Ibu? Anak kami 3, Ya. 2 sudah menikah.
Dan Iya. kami sudah memiliki 2 orang cucu. Iya. Oh Ya, wow. 5 tahun dan 2 tahun. Dan Ibu aktif di homeschooling katanya. Iya, nama sekolahnya? Iya, namanya Nafiri Study Center. Ya, homeschooling. Oke. Jadi dari umur 1 tahun sampai SMA. Nice. Oke. Nah, hari ini kita mau belajar sesuatu nih dari kehidupan Bapak sama Ibu. Bisa cerita enggak? Kenalnya Pak Samintan sama Ibu Ani ini kenal di mana dulu? Kami satu sekolah SMA. Kenal dia waktu dia masuk kelas 1, Ya. lalu kemudian kan waktu itu zaman ada peloncoan. Ya. Jadi Bapak di melonco situ ibu gitu. Saya termasuk memperhatikan dan spot. Gitu ya. Oke, Lalu spot dari- talent. Oh. Lalu Terus. dalam prosesnya akhirnya kita jadian lah. Gitu. Oh. Nah, beliau ketua OSIS, saya sekretaris. Oh, step berikutnya ya. Ya, masa pacaran ini bagaimana Bapak Ibu lalui sampai akhirnya memutuskan untuk menikah? Ini pacar pertama saya. Jadi kita lewati 7 tahun lebih. Oh Kami wow. nikah tahun 85. Nah, dari tahun 78 ke 85 itu relatif kami lewati bersama-sama, tapi di tengah perjalanan itu saya mengenal Tuhan. Sebelumnya saya belum percaya dan belum mengenal kasih anugerah Tuhan. Jadi di tengah perjalanan saya mengenal Tuhan. Dan ada hal-hal tentunya yang berubah di dalam proses hubungan kami. Ya. Dan akhirnya menikah. Ya, tahun 85 bulan November kami nikah. Nah, oke. Bisa cerita nggak awal-awal pernikahan Ibu gimana, Bu? Menikah dengan Pak Samintan waktu itu. Ya, mungkin saya harus mengakui yang pertama adalah saya pikir dengan menikah saya mendapatkan kebahagiaan karena itu yang saya kejar. Karena saya pikir, wah menikah dengan waktu itu Pak Sam sebagai seorang hamba Tuhan melayani, saya pikir wah jaminan lah. Saya hidup pasti rumah tangga saya bisa bahagia gitu. Ya. Tetapi ternyata kan ketika menjalani menemui kesulitan-kesulitan akhirnya ya sepertinya rasa suka itu ya berkurang, makin lama berkurang dan memang akhirnya sampai cinta itu rasanya nggak ada lagi di tengah-tengah kami. Tahun-tahun pertama saya sudah menemukan dalam arti beliau membangun hubungan dengan orang lain sehingga itu melukai saya gitu. Tapi satu hal saya belajar karena gini, saya melihat dulu saya tidak bisa, saya hidup gini, tidak bisa mengampuni gitu. Jadi selalu di dalam perjalanan itu seperti ngungkit karena kan prosesnya ada orang lagi, ada orang ketiga datang seperti itu loh. Iya. Nanti jadi luka udah mau sembuh, muncul lagi gitu. Jadi saya disitulah akhirnya seperti lingkaran setan yang tidak pernah bisa ada akhirnya. Ya. Jadi saya entar ngampunin, tapi sepertinya nggak bisa lagi. Nah turun naik grafiknya seperti itu. Dan saya ternyata hidup saya belum ada di dalam yang sesungguhnya yang Tuhan mau. Kira-kira menurut Pak Sam, kalau mungkin kita bisa analisa, akar masalahnya itu apa? Di dalam pernikahan itu kan sebenarnya nggak ada yang niat, Pak. Nggak ada yang niat. Atau paling sedikit saya tidak niat untuk melakukan hal-hal perselingkuhan yang ataupun bersifat ya. menyakiti atau Ya, untuk bercerai. Tetapi yang ketika kita melakukan yang namanya menikah itu kan ada beberapa hal yang ternyata kami luput. Misalnya, Pak? Yang pertama saya relatif atau kami tidak ada yang bimbing. Oke. Padahal kami wajib membimbing orang. Ya. Jadi Anda waktu membimbing zaman tapi nggak ada yang membimbing. Ya. Waktu zaman itu kita miskin sekali lah memperoleh bimbingannya. Ya. Yang kedua, saya harus akui bahwa saya belum paham dan saya tidak paham sebenarnya nikah itu apa. Barangkali definisi dan makna nikah lebih banyak saya terima dan saya ambil dari buku atau dari film. Itu ternyata kan keliru. Oh, jadi nggak berdasarkan firman Tuhan. Kalau menurut saya makna nikah yang kami sekarang pahami sama sekali waktu itu kami Beda dengan yang dulu. Oke, ya. Terus kemudian ada lagi akar dan yang ketiga ketika nikah kan menghadapi begitu banyak persoalan. Persoalan diri sendiri yang tentunya masih terus bertumbuh, kedua bagaimana menghadapi pasangan dan tentunya juga problem komunikasi dan sebagainya. Nah, kemahiran-kemahiran itu saya belum punya.
Sehingga dalam keadaan seperti itu Rentan. lalu saya memilih yang salah. Oke. Ya, Kita ya. akan take a break dulu ya. Ya, nanti Setelah kita akan lanjutkan. belajar ya. Ya. Nah, pemirsa, satu pembelajaran yang luar biasa pasti akan kita dapatkan hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Good News program Mengejar Kebahagiaan. Jadi disitulah saya menemukan bahwa kekristenan itu bukan seperti yang saya pahami sebelumnya. Tetapi saya menemukan bahwa kekristenan itu adalah menghidupi Allah itu. Anda masih bersama kami dalam Good News program. Di awal pernikahan tentunya tidak mudah ketika seorang istri menemukan bahwa suaminya berselingkuh. Kalau hari ini pasangan suami istri ini, Pak Samiton dan juga Ibu Ani Pangela bisa bersama-sama melayani Tuhan, sudah dipulihkan, tentu itu suatu hal yang luar biasa. Karena itu kita mau belajar dari pengalaman mereka. Baik, nah bisa diceritakan waktu itu Bapak terjerumus dunia gemerlap ya Pak, dugem istilahnya. Kami kan menikah tahun 85. Ya. Lalu kemudian di dalam pernikahan itu mengalami berbagai tantangan yang tidak mampu saya tanggulangi. Ya. Tapi terus pernikahan ini berjalan walaupun kemudian saya mengalami beberapa kali ada hubungan dengan wanita lain. Lalu kemudian nanti pada tahun 2002 saya berkata kepada Ani bahwa kita pisahlah, kita cerailah. Nah, jadi tapi waktu itu kami hanya mengalami cerai kamar, cerai ranjang, kami pisah kamar, pisah ranjang dan tinggal satu rumah. Nah dalam waktu itu kemudian nggak lama saya mulai terjuni yang namanya dunia malam. Oke, ya. Jadi itu kira-kira usia 41-an lah waktu itu. Oke. Nah, dalam kurun waktu itu siapa yang menjadi tulang punggung keluarga Bu yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan ibu dan anak-anak? Saya masih penuhi kebutuhan masih, keluarga, ya. cuma memang kalau untuk uang jajannya ibu pribadi saya Nggak kasih. Oh, oke. Beberapa tahun saya tidak beri, karena ada beberapa tahun yang kemudian saya berikan, walaupun mungkin tidak memenuhi yang diharapkan. Nah, Ibu bisa cerita nggak, Bu? Ibu pertama kali tahu kalau Pak Sam ini pernah melakukan perselingkuhan gimana? Kok bisa tahu? Ya, ada yang saya tahu, ada yang saya tidak tahu. Jadi yang saya tahu jelas memukul saya. Dalam arti saya merasa sebagai wanita ya tidak layak, tidak terbuang. Seperti perasaannya marah itu campur-campur, Pak. Jadi saya sepertinya merasa begini, saya kan diminta bantu kan. Apapun saya lakukan dengan penuh tanggung jawab. Apapun yang diminta oleh Pak Sam. Misalnya memegang departemen misi, saya harus menjadi memimpin sebuah pelayanan misi, ya. Terus kemudian juga memimpin sebuah yayasan di bidang pendidikan dan sosial, banyak nih ceritanya. Cuman saya terjebak, seperti terjerumus di dalam sebuah kesibukan dan tanggung jawab. Tapi itu kan atas perintah dan atas apa ya, tanggung jawab yang diberikan gitu oleh para pemimpin waktu itu. Dan saya selalu menolong sikap saya. Tapi kemudian apa yang terjadi adalah saya berusaha menjadi istri yang baik. Tapi ternyata ketika saya mengalami seperti itu, memang saya merasa marah seperti habis mandi sepa dibuang tadi, atau susu sapi habis susunya diperas gitu, udah nggak menghasilkan susu lalu dibuang, itu perasaan saya. Tetapi kemudian ketika itu saya datang kepada Tuhan, saya mencari apa sesungguhnya itu sih kekristenan. Kalau saya sebagai orang Kristen, istilahnya anak Tuhan, saya mengalami seperti ini rumah tangga saya. Kekecewaan itu ada, terutama kepada, maaf ya, kepada pemimpin yang ada gitu. Seperti kan saya dihakimin kan waktu itu. Kalau biasanya, kalau pada umumnya kan pernikahan, suami selingkuh, mamanya pergi sama wanita lain. Jangan-jangan ini istrinya nih, atau tidak bisa melayani Pak, baik di ranjang gitu loh, iya kan? Jadi saya udah merasa saya all in.
Tetapi saya ketika datang kepada Tuhan, saya menemukan bahwa saya bukan istri yang baik. Kenapa ibu bisa berkata seperti itu? Padahal mungkin orang melihat bahwa ibu mungkin adalah istri yang baik. Iya, saya menemukan saya bukan istri yang baik. Apa yang Tuhan bilang, Bu? Yaitu ketika proses saya dalam pembelajaran mengenal Allah, Pak. Jadi saya mempunyai satu komunitas yang luar biasa yang tidak menghakimi saya, tapi menerima saya apa adanya gitu. Justru mereka yang memperhatikan saya dan merangkul saya di luar jemaat lokal. Nah, saya akhirnya juga bertemu dengan hamba Tuhan yang luar biasa, Pak Erastus. Dia juga mengcover saya. Dalam arti kita sering belajar bersama-sama Alkitab. Jadi disitulah saya menemukan bahwa kekristenan itu bukan seperti yang saya pahami sebelumnya. Tetapi saya menemukan bahwa kekristenan itu adalah menghidupi Allah itu dalam kehidupan sehari-hari. Emang berarti dulu Bapak dan Ibu nggak menghidupi kekristenan itu sendiri atau saya supaya nggak bicara dengan Pak Sam. Ya, Diri pribadi dulu. Pribadi. Ya. Pribadi saya harus lakukan. Saya harus berkata seperti itu untuk mengakui dengan jujur. Kenapa? Karena jadi cuman out of duty aja. Cuman sebagai istri yang baik berusaha untuk perform poin yang organisasi sangat baik. penting jiwa daripada dalam arti kita sebagai anak Allah adalah hidup di dalam kasih, Pak. Betul, oke. Itu yang saya nggak hidupi. Saya tidak mengasihi Pak Sam seperti yang Tuhan katakan. Maksudnya seburuk apapun suamimu kasih dia karena, seperti engkau mengasihi dirimu. Itu karena seperti itu. Allah itu adalah kasih, ya kan? Iya. Kita mengasihi karena kan Allah telah mengasihi kita lebih dulu. Iya. Saya merenungi salib. Jadi ada salib tuntutan itu. kesempurnaan serupa seperti Kristus gitu. Itu, betul. Nah, orang mungkin berkata kan nggak fair, Bu. Sana enak-enakan, kita di sini ditinggal di rumah misalnya, terus atau misalnya di luar sana ada istri yang digebukin, dipukulin, ditendang dan yang lain-lain. How is it possible gitu loh? Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Wah, di satu jalan kita mau hidupi satu kebenaran, tapi satu sisi ketika menghadapi kenyataannya tidak sesuai, gitu kan? Nah, ini ada memang sesuatu proses yang dimana saya harus berpindah, seperti itu, berpindah betul-betul, gitu. Itu kan mindset saya, Pak. Saya harus bersihin jiwa saya, Pak. Saya harus menata diri saya. Nah, kita akan take break dulu ya. Nanti setelah itu kita akan belajar sesuatu yang lebih dalam tentang pernikahan ini. Kita mau belajar sesuatu yang sangat valuable. Ya, oke. Pemirsa sekalian, sesuatu yang luar biasa nih. Samiton Pangela dan Ani Pangela. Siapa yang nggak kenal gitu, pemirsa sekalian ya. Namun mereka pun jatuh dalam dosa. Diperlukan keberanian untuk kita berani mengakui kesalahan secara pribadi dan kemudian dipermalukan tentunya ya. Dan ini adalah, saya berharap ini menjadi inspirasi buat kita semua. Siapapun Anda yang mungkin menyaksikan acara hari ini. Acara ini kami buat bukan untuk menghakimi beliau, tetapi untuk membuat Anda yang menyaksikan ini, kita bisa belajar bersama-sama, berinspirasi bersama-sama. Dan ada nomor telepon, ada alamat email, Anda bisa hubungi kami sekarang juga. Tim konseling kami akan berdoa bagi Anda. Di luar sana ada banyak pernikahan-pernikahan yang lagi hancur, dan acara ini dipakai Tuhan untuk menjangkau kepada Anda. Buka telinga Anda, buka hati Anda, dan biarlah Tuhan bekerja saat ini. Jangan kemana-mana, stay tune, hanya di Good News Program. Janjinya, dia akan tetap setia, walaupun diriku tidak setia. Biar ku merasakan kasih Bapa yang mengalir menjamah hati ini. Kelembutannya melampaui apa yang pernah ku rasa, selalu baru setiap hari. Walau berat
beban di hati. Tantangan datang silih berganti. Tak sanggup diri ini menghadapi segalanya, namun Yesus akan tetap setia. Janjinya Dia akan tetap setia, walaupun diriku tidak setia. Janjinya Dia pasti menyertai di dalam masalah yang ku alami. Air matanya mengalir saat ku menangis, wajahnya tersenyum saat ku sedang tertawa. Dia Yesus sahabat yang setia. Biar ku merasakan kasih Bapa yang mengalir menjamah hati ini. Kelembutannya melampaui apa yang pernah ku rasa, selalu baru setiap hari. Walau berat beban di hati, tantangan datang silih berganti. Tak sanggup diri ini menghadapi segalanya, namun Yesus akan tetap setia. Janjinya Dia akan tetap setia, walaupun diriku tidak setia. Janjinya Dia pasti menyertai di dalam masalah yang ku alami. Air matanya mengalir saat ku menangis, wajahnya tersenyum saat ku sedang tertawa. Dia Yesus sahabat yang setia. Janjinya Dia akan tetap setia, walaupun diriku tidak setia. Janjinya Dia pasti menyertai di dalam masalah yang ku alami. Air matanya mengalir di saat ku menangis, wajahnya tersenyum saat ku sedang tertawa. Dia Yesus sahabat yang setia. Dia Yesus sahabat yang setia. Dia Yesus sahabat yang setia. Daniel, Ya. program. Ya, puji Tuhan. Selamat datang. Selamat datang di Good News Program. Oke. Oke, ada Daendel Sabono ya membawa albumnya Rock of Salvation. Bisa diceritakan Daendel ini album yang keberapa? Itu album pertama. Jadi sebenarnya memang
hidup saya dimulai dari nol. Ya, orang tua saya memang latar belakang yang memang sama sekali gak punya ya. Papa saya hanya seorang pekerja bangunan, ibu saya kerja di rumah orang. Tapi karena kemurahan Tuhan, saya boleh ada sampai saat ini. Hari ini saya bisa jadi dosen, saya juga bisa kerja di satu company yang lumayan. Dan akhirnya setelah selesai melayani di satu gereja, secara tiba-tiba ada orang yang memang datang kepada saya dan menawarkan hal ini. Apakah mau untuk rekaman seperti itu, dan untuk sementara albumnya belum diperjualbelikan, dibagi-bagi aja dulu ke gereja-gereja. Oh gitu, seperti wow. itu. Nah tadi kamu cerita kamu adalah seorang dosen. Dosen apa? Betul. Bisa cerita dikit nggak? Saya dosen accounting dan juga audit di salah satu universitas swasta di Jakarta. Wow, udah lama tinggal di Jakarta? Kurang lebih baru 5 tahun. 5 tahun ya. Nah ini saya mau tanya nih, kalau misalnya tadi kamu cerita bahwa daripada latar belakang keluarga kamu dari keluarga orang yang tidak mampu, dan kemudian bisa sampai hari ini, bisa cerita nggak apa yang sebenarnya merubah kehidupan kamu? Karena hari ini kita lagi berbicara mengenai mengejar kebahagiaan. Sebenarnya memang karena melihat dari latar belakang keluarga seperti itu, dan dari kecil saya terbiasa untuk hidup mandiri. Karena memang sejak SD, SMP, SMA, saya juga kadang mencari jajan sendiri dengan cara, kalau di Jakarta orang bilang pemulung, seperti itu. Jadi saya jalan mungut-mungut kaleng-kaleng, kemudian saya juga pagi-pagi biasa jual koran, dan pernah juga sehari saya kerja di tempat biliar, seperti itu. Nah, hal ini membuat saya melihat bahwa saya harus merubah sesuatu. Saya tidak boleh memiliki hidup yang sama seperti orang tua saya. Nah, ini yang memunculkan gairah yang besar dalam diri saya untuk bisa mengejar sesuatu yang besar di masa depan untuk hidup saya. Wow, luar biasa. Ya, ini akan menjadi suatu inspirasi bagi orang-orang lain yang terutama mereka mungkin masih tinggal di desa yang sangat dalam, mungkin mereka ingin berubah kehidupan. Saya ucapkan selamat ya. Selamat pula atas Ya, albumnya. selamat buat albumnya ya. you. Jadi ini tadi album yang pertama ya. Nanti kalau ada album-album berikutnya, Daniels welcome ya untuk datang kembali ke Good News Program. Pasti. Oke. Ya. Ya pemirsa sekalian, ini waktunya kuis yang selalu Anda nantikan. Ya, pertanyaannya adalah album keberapakah Rock of Salvation yang dibawa oleh Daniel Sabono hari ini? Anda bisa mengikuti kuis ini dengan mengirimkan jawabannya lewat SMS ke nomor HP yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian, atau melalui email ke goodnews@anugerah.net dengan format seperti ini: kuis, nama, alamat lengkap, dan jawabannya. Bila Anda mengirimkannya lewat email, sertakan juga nomor HP Anda, maka kepada 10 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing sebuah CD Rock of Salvation, persembahan dari Daniel Sabono. Tetap stay tune bersama dengan kami pemirsa, kami akan kembali membawa lebih banyak good news lagi. Di tahun 2000 saya mengundurkan diri dari jabatan, Dari jabatan dari sosial. tugas, sehingga saya mendapatkan tugas oleh Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan yang lain, cuma saya mengerjakannya itu di luar organisasi gereja. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode good news lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda. Mengejar kebahagiaan dalam Good News Program. Dalam kasus Ibu Ani Pangela, ya, mengejar kebahagiaan, dia mendapatkan angin. Tetapi kemudian ketika dia kehilangan, justru dia mendapatkannya. Suatu paradoks yang sedikit aneh, tapi kita mau tanyakan. Nah, oke. Mungkin kita mau bertanya ke Pak Samiton dulu ya. Pak, Bapak kan adalah seorang hamba Tuhan. Waktu itu sudah memimpin sebuah gereja. Tetapi Bapak bisa melakukan dosa penyimpangan seksual seperti ini, Pak. Apakah masih ada hati nurani waktu itu Roh Kudus yang berbicara? Ketika saya melepaskan diri dalam hubungan saya dengan Ani, itu tahun 2002, saya memang berhenti sama sekali dari pelayanan. Oh, okay. Dan waktu itu saya tahun 2000 juga sudah melepaskan diri dari full timer di gereja, sehingga saya masuk ke dunia usaha.
tahun 2000. Tahun 2002 saya terlibat dengan kehidupan malam. Berarti Saya tahun punya 2000, pacar, 2002 saya dan seterusnya mabuk-mabukan. lebih Saya parah. nggak melayani, saya nggak melayani. I see. Orang undang khotbah pun saya nggak. Kami dengar, kami nggak kenal Pak Samiton, tapi pendiri gereja ini dia kemudian memutuskan untuk masuk dalam dunia pelayanan. Tapi kemudian berhenti malah nggak melayani sekali. Bukan masuk, keluar dari dunia pelayanan, masuk dalam dunia marketplace, tapi kemudian malah nggak melayani. Saya koreksi sebentar Pak Ya, Daniel. silakan. Saya tidak berhenti pelayanan sama sekali. Saya hanya melepaskan jabatan eksekutif di gereja, I see. which is saya harus mengambil keputusan, saya harus masuk kantor, saya terima gaji. Tapi jabatan sebagai penatua atau sebagai pemimpin atau sebagai pelayan di gereja, saya masih. Jadi tahun 2000 saya mengundurkan diri dari jabatan, Dari jabatan dari saja. tugas, sehingga saya mendapatkan tugas oleh Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan yang lain, cuma saya mengerjakannya itu di luar organisasi gereja. Dan itu tetap masih pelayanan, masih. Cuma saya nggak ngambil gaji dari gereja. Ini setelah berapa tahun Ibu menunggu atau mungkin nangis air matanya sudah habis gitu kan ya. Akhirnya gimana Bu, kok bisa Bapak ini tiba-tiba pulang lalu ngajak rujuk kembali? Dulu kan kalau doa kan gini, Tuhan ubahkan dia, Tuhan ubahkan dia, air mata sampai puasa ya kan. Ternyata doa saya ketika saya menemukan kebenarannya, doa saya keliru. Ya. Karena ada penghakiman di situ. I see. Ubahkan dia berarti kan kita saya nggak nggak salah salah. nih. Iya, iya, oke. Setelah menemukan bahwa salah nih doanya, ya saya kan nggak, ketika saya merenungkan salib saya nggak berani lagi menghakimi Pak Sam. Nggak berani. Ketika saya menerima itu anugerah yang besar dari Tuhan, saya nggak berani lagi menghakimi beliau. Doa saya akhirnya mengalami perubahan. Doanya begini, Tuhan ubahkan saya. Supaya mata saya dan hati saya seperti Engkau melihat dia. Wow. Oke. Itu berapa tahun Bu? Proses itu sampai akhirnya berani berdoa dengan cara yang benar. Sekitar 6 tahun 7 tahun. Wow. 6 tahun baru doanya seperti itu ya. Iya, iya. Oke, kan hampir 10 ya. Ya. Lalu kemudian terakhirnya prosesnya berjalan di dalam mengenal Allah lebih dalam, saya doanya berubah lagi, Bu. Doanya gini, Tuhan, seandainya suami saya tidak berubah, kalau menurut Engkau itu baik buat saya, tidak apa-apa Tuhan, asal saya tidak kehilangan Engkau. Wow. Jadi saya merenungkan apa yang juga Mazmur 73 Daud berkata, selain Engkau tiada yang lain. Ya. Ada padaku di surga. Seperti itu. Ya. Hanya Tuhan gitu. Segalanya. Oh, wow. Jadi ketika kita mengenal Allah lebih dalam. Nah ini mengasihi Allah ternyata sesuai. Kalau mengenal Allahnya segini ya mengasihi Allahnya segini. Tapi mengenal Allah yang lebih dalam maka mengasihi Allahnya lebih dalam. Seperti itu. Nah akhirnya Pak Sam suatu hari, saya pikir tidak berubah nggak apa-apa. Oke. Pada awalnya ingin juga tadinya bercerai atau meninggalkan dia. Tapi akhirnya saya bertahan. Oke. Lalu suatu hari beliau ajak makan saya. Wah ada apa nih? Saya juga dak-dikduk nih. Karena semua tadi. Kalau udah lama. gitu. Setiap saat ini waktu itu Bicara SMS. Beliau pulang kadang-kadang saya lari. Karena kan mabuk kan. Kalau orang mabuk kan susah diajak ngomong nih. Males Ngeri ngomong. juga dah. Iya. Lalu kemudian sampai suatu hari ajak makan itu deg-degan saya. Ya beliau berusaha dari duduk depan pindah ke pinggir sini. Wah udah lama kan nggak deket-deketan. Bentar. Ada yang mau lewat nih, tunggu sebentar. Nah, sekalian kita mau dengar nih apa yang terjadi sebenarnya dalam kehidupan mereka ya. Ada banyak hal yang perlu kita belajar. Dan satu hal, serupa dengan Kristus ini bukan sesuatu yang mudah. Mudah kita utarakan, tetapi pada waktu menjalaninya tidak mudah. Ada nomor-nomor telepon, Anda dapat hubungi kami sekarang juga. Kami ingin tahu masalah-masalah yang Anda punya. Dan kalau Anda merasa sudah tidak punya lagi jawaban, jangan berharap pada manusia, berharap pada Tuhan. Dia ada di sini bersama dengan saudara dan saya, dan dia punya jawaban yang terbaik. Stay tune, hanya di Good News Program. Kalau saya pulang jam 3, saya baca Alkitab, Pak. Bukan untuk sombong, bukan untuk mamer, dan nggak ada yang tahu kan. Ya. Karena saya udah nggak khotbah, nggak pelayanan. Tapi karena saya mau mencari jawaban-jawaban dari pertanyaan yang muncul. Karena
Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda. Orang bilang jatuh cinta itu berjuta rasanya, tapi kemudian pada waktu kenyataan kehidupan masuk dalam kehidupan kita dan kemudian ada masalah keuangan, kemudian masalah perselingkuhan, kemudian yang berjuta rasanya ini bisa habis seperti keluarga ini, tetapi kemudian kita ingin dengar nih pada waktu didekatin kembali bukan hanya dredeg gitu ya. Ada apa nih gitu ya? Waktu makan malam itu. Waktu makan malam. Nah, bisa cerita kembali Bu, sampai sana nih. Jadi Pak Sam bicara sama saya sambil menatap saya gitu loh. Ya kan udah lama nggak deket-deketan, jadi dak-dikduknya itu loh Pak. Dak-dikduknya ada apa ini atau? Ada apa? Okay. Cinta Sama pertama itu. bersemi kembali gitu Bu. Nah ini persoalannya ya. Jadi Pak Sam tanya, ngomong, An, saya mau kita kembali membangun rumah tangga kita. Seperti itu. Lalu saya tanya kan, apa sih arti pernikahan buat kamu Sam? Saya bilang gitu. Karena kan wanita yang banyak itu, jadi saya tanyanya seperti itu. Emang berapa banyak Pak Sam waktu itu? Kalau dihitung? Yang saya tiduri atau yang saya pacari? yang terserah deh Pak. Yang Kalau ditiduri yang dulu berapa? tiduri ya nggak kehitung, Pak. Nggak kehitung? Oh my God, oke. Yang Apalagi dipacari? yang dipacari. Yang dipacari kehitung. Oh, Oh, jadi yang ditiduri belum tentu dipacari? Sebenarnya karena waktu itu Ani tanya gimana dengan wanita-wanita, saya bilang sebenarnya sih penyebabnya bukan di luar ya. Jadi kalau seorang pria bermasalah sebenarnya yang terjadi dengan seks di luar nikah itu lebih banyak akibatnya. Jadi bukan sebab. Jadi waktu itu saya bilang ya kalau cuma itu urusannya gampang sih. Karena ketika sebabnya sudah selesai, yang menjadi permasalahan, pemahaman dan pergumulan sudah selesai, ya yang di luar itu gampang untuk diselesaikan. Persoalannya di dalam Bapak apa sih Pak? Nah, jadi kalau tadi Pak Daniel cerita bahwa jatuh cinta itu kan berjuta rasanya. Iya. Ketika kita nikah, kan diawali masa pacaran. Pacaran itu kan kita memulainya dengan yang disebut jatuh cinta. Nah, kemudian baru saya pahami justru itu letak persoalannya, Pak. Kenapa Pak? Letak kesalahannya. Karena cinta bukan perasaan, Pak. Itu jatuh suka, Pak. Oh, bukan jatuh cinta Itu ya? kayak kita beli tas, lu kenapa beli? Gua demen, gua suka. Iya. Nah, semua rasa suka itu kan bukan cinta, Pak. I see. Karena nikah kita tidak mungkin cuma hanya perasaan, toh. Ketika nikah kita hadapi berbagai tantangan, berbagai situasi-situasi di mana membutuhkan yang namanya cinta untuk meneruskan pernikahan. Sebab cinta adalah perbuatan, cinta tanggung jawab, cinta pengorbanan. Komitmen juga. Di mana kesediaan untuk mengalah, kesediaan untuk bersedia dilukai, kesediaan untuk harus membahagiakan tapi tidak mengharapkan dibahagiakan. Ya. Nah, itulah masalahnya. Jadi ketika saya menikah, yang seperti tadi saya awal katakan, definisi makna nikah, makna cinta, saya tidak paham. Saya nikah karena saya pikir, oh ini nanti hidup saya jadi bahagia. Nah, begitu kita masuk nikah kan ternyata, oh astaga, aku bukan bahagia. Karena kami sebenarnya ketika kami lewatin 8 tahun pacaran juga sering bertengkar. Nah, ketika kami nikah juga kan mesti bertengkar. Jadi dalam pertengkaran tentunya ada satu sikap yang berkata, astaga ini kan mestinya bukan begini gitu. Jadi sesuatu yang diharapkan tapi nggak terjadi. Nah, Atau lalu kan pengharapannya lain. jadi akhirnya saya dengan tidak ada pengertian itu saya memilih pilihan solusi yang keliru. Ya. Oke, kembali kepada Bu. Ya. Ya, silakan Bu, diteruskan lagi ceritanya. Ya, terus saya tanya tadi ya kan, apa arti pernikahan buat kamu Sam? Lalu beliau menjawab, seperti Kristus mengasihi jemaat, saya mau mengasihi kamu seperti itu. Wow. Tapi malam itu saya nggak bisa langsung jawab oke gitu. Kok Bapak tiba-tiba sadar ya? Tiba-tiba itu 8 Oh, itu juga tahun lewat. itu. Selama 8 tahun juga lewat proses gitu Pak. Untuk dating kembali malam itu atau ngedate sama Bu Ani waktu itu mikirnya berapa lama? Itu pergumulan panjang, Pak. Pasti dong. Berapa lama itu?
belajar untuk memahami aja selama 8 tahun. Misalnya saya pulang jam 3 dari Mangga Besar nih, habis minum. Saya minum jarang mabok total, Pak. Kalau mabok total tuh dapat hitung pakai tangan. Jadi saya masih mampu mengendarai mobil, saya masih pulang buka pintu sendiri. Dan kalau saya pulang jam 3, saya baca Alkitab, Pak. Bukan untuk sombong, bukan untuk mamer, dan nggak ada yang tahu kan. Karena saya udah nggak khotbah, nggak pelayanan. Tapi karena saya mau mencari jawaban-jawaban dari pertanyaan yang muncul. Karena saya merasa bahwa saya tinggal pegang satu tali nih. Di bawah saya jurang. Jadi kalau saya lepas, matilah saya. Jadi kerasa nih ya. Kerasa Oh, saya nih. sadar dong. Sadar banget. Sadar. Orang yang hidup dalam sosial media Salah satu edit atau keberuntungan saya sebut. Salah satu adalah sebelum saya mengalami masalah, saya cukup banyak tahu, cukup banyak baca, cukup banyak paham banyak hal. Jadi saya pegang tali ini, yaitu Alkitab saya. Jadi saya coba cari, saya baca ulang, saya pengen tahu apa itu kekristenan, saya juga pengen tahu iman saya, keselamatan, saya pengen tahu Tuhan saya itu seperti apa. Dan akhirnya terlalu Tuhan bilang, baca tentang kasih, belajar tentang kasih. Nah, saya baca sampai jam 5, jam 6, nanti matahari muncul di jendela, terus saya tidur. Nanti jam 9 saya bangun, karena saya harus kerja kan. Jadi seperti itu, nah itu mencari Bu, mencari, lama-lama kan Tuhan juga kirim teman-teman dengan undangan seminar, video-video, saya dapat video fireproof, terus itu kan bagus sekali ya. Saya punya teman Roy Lewis, terus kemudian beberapa teman yang memberikan bantuan-bantuan. Selain itu saya juga kan konseling. Baik konseling di Amerika, lalu sama Ani konseling dengan Pak Julianto Simanjuntak. Nah proses-proses itu kayak puzzle-puzzle Bu. Sehingga akhirnya terkonseplah pemahaman, oh cinta itu ternyata membahagiakan. Seperti Kristus melayani jemaatnya, walaupun jemaatnya ini nggak nyenengin, jemaatnya nyusahin, Kristus tetap mengasihi. Jadi, oh rupanya nikah itu seperti itu. Nah setelah saya paham itu, ya tinggal pilih toh, mau nikah dengan wanita lain, atau kembali dengan Ani. Nah di sini menarik. Saya tanya ke Pak Julianto kasih saya alasan untuk saya kembali ke Ani. Nah Pak Julianto memberikan alasan gini. Jangan kamu kembali hanya karena kamu merasa nggak enak dengan orang tua atau dengan anak atau dengan Ani. Tapi coba pikirkan katanya, kalau kamu berpisah dengan Ani, cucumu itu kan belum berdosa, belum bersalah kepada kamu. Nah, kamu tinggalkan legacy, kakeknya cerai. Nah, di situ saya pikir, wah benar ya. Sebab kalau saya sudah ngerti cinta dan nikah dengan wanita siapa saja, pernikahan itu langgeng. Tapi kalau saya nggak ngerti cinta dan nikah, mau nikah dengan wanita yang terbaik pun berantakan. Jadi akhirnya saya memilih nikah kembali dengan Ani. Karena saya percaya saya dapat lakukan dengan pertolongan Tuhan, lalu kemudian saya meninggalkan legacy buat anak cucu saya. Supaya kalau mereka ada problem, mereka nggak berpikir untuk cerai. Mereka fight for it, dan mereka melihat kakeknya atau ayahnya mampu. Ibu akhirnya mengambil keputusan seperti apa? Ya, saya menerima tanpa syarat, Pak. Bukan menyerah ya? Enggak. Menerima. Saya melakukan. Perlu waktu berapa lama berpikir dari makan malam itu sampai akhirnya ibu berkata, yes, I will do it. Lupa harinya kali ya. Pulang dari situ. Nah ini sutukannya. Saya masuk kamar, kok terbayang-bayang wajah dia ya? Nah, bingung kan? Udah kangen kali. Enggak. Nah, ada apa ya dengan saya? Nah, seperti Ada itu. apa dengan cinta? Nah, itu ternyata di dalam saya sudah menghidupi yang namanya Allah dalam hidup saya sehari-hari, walaupun belum sempurna ya. Di situ kasih itu muncul. Nah itu tuh, Allah adalah kasih kan? Jadi kalau kita hidup di dalam Allah, Allah di dalam aku di dalam Allah, jelas mestinya kasih ada dalam kita. Berarti kan selama ini saya nggak, ya dikatakan Alkitab bilang kan 1 Yohanes 4 itu ayat 20 kan, kita membenci berarti kita seorang pendusta sebenarnya, pembohong. Jadi padahal berarti selama ini saya memang seorang pembohong, penipu dalam arti saya mengaku saya mengasihi Allah, saya hidup di dalam Allah, tapi ternyata saya membenci dan tidak bisa mengampuni beliau. Jadi ini nggak sinkron kan hidup saya. Makanya di situ saya bukan wanita yang baik, istri yang baik. Sampai akhirnya ibu berkata kepada dia, ya sama aku mau gitu. Ya.
Akhirnya, saya nggak ngomong gitu loh ya. Oh, nggak ngomong gitu? Tapi beliau mempersiapkan acara begitu yakinnya aja, pedenya saya akan menerimanya. Mempersiapkan bersama teman-teman acara 25 tahun Silver Wedding itu. Oh wow. Maksudnya nggak diberi kesempatan untuk jawab tidak gitu. Undangan sudah tersebar. Tapi sayanya ngikut aja gitu loh. Ngikut apa yang dia mau gitu. Nah, pada hari H itu kami memperbarui janji nikah kami. Tapi dari hati ya, nggak dihafalin dulu. Tapi disitulah saya melihat bahwa dia mengalami perubahan. Ini Samiton yang baru loh Pak, Bu. Luar biasa. Jadi bukan Samiton yang dulu. Iya. Nah, Padahal udah nggak seganteng dulu ya. ya, saya bilang gantengnya beda. Gantengnya beda, ini lebih mateng Kan ya. keluar Seperti dari wine yang tua. betul. Rupanya sebenarnya kami berdua diproses dengan proses yang hampir sama tapi di tempat yang terpisah. Lalu Ani juga berubah, berkembang, berproses. Saya juga mengalami proses. Jadi seperti anggur yang disimpan. Kami di kemudian gudang dipertemukan kanan, kembali saat setelah gudang kami belajar dari Tuhan dan berproses. kiri. Setelah 8 tahun menjadi lebih bagus kembali. Wow. Iya. 8 tahun lebih sebenarnya. 8 tahun, congratulations. Iya, itu thumbs up for you. Ya. Kita lanjut setelah Thank you. break ya pemirsa. Apakah ada masih di antara pemirsa yang berkata mustahil? Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ada satu doa yang telah dijawab dari seorang pemirsa di Kalimantan Tengah. Setelah kami doakan, ibu ini mengirimkan kembali SMS dan berkata, saya sangat bersyukur karena dukungan doa Bapak Ibu bagi anak saya sehingga ia kini telah bertobat dan mau ke gereja lagi. Bahkan ia mendapatkan pekerjaan di perusahaan swasta. Maju terus, good news Immanuel. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, kalau masih ada di antara Anda yang memerlukan bantuan doa atau konseling, hubungi kami sekarang juga di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian, karena tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Tetap bersama kami hanya di Good News Program. Pada waktu hikmat berbicara kepada kita, maukah telinga kita mendengarnya? Untuk melayani kamu dan melakukan seperti Kristus melakukan kepada gerejanya. Menerima kamu apa adanya, memahami, mendengar, merawat, mendukung, dan membahagiakan hubungan antara kamu dan saya. Tapi saya mengambil keputusan untuk memberi hidup saya dan sisa hidup saya untuk menjadi hamba seperti Kristus kepada murid-muridnya, untuk melayani kamu dan melakukan seperti Kristus melakukan kepada gerejanya. Menerima kamu apa adanya, memahami, mendengar, merawat, mendukung, dan membahagiakan Justina Ani. Saya menerima Samiton Pangela sebagai suami saya tanpa syarat, dan saya telah mengampuni semuanya dan saya melupakannya. Ya, akhirnya Bapak Samiton dan Ibu Ani Pangela ya diteguhkan kembali nikahnya. Luar biasa, selamat ya Bapak Ibu. Selamat, Terima kasih. Terima kasih. Wow, Kami luar belajar biasa. sesuatu hari ini. Nah, Pak, sebelum kita berpisah hari ini, bisakah Bapak memberikan nasihat nih Pak kepada pemirsa di luar sana? Mungkin ada di antara mereka baik suami yang pergi dari rumah ataupun istri yang sedang meninggalkan suaminya. Bagaimana supaya mereka punya keberanian untuk pulang kembali dan minta maaf sama keluarganya? Silakan Pak. Iya, seberapapun kekacauan pernikahan, jangan pernah kita selalu menempatkan masalah dan kesalahan itu di pihak luar atau pihak orang lain atau pasangan. Ya. Justru ini menjadi satu tantangan di mana diri kita menyadari bahwa ada kemungkinan kita yang belum mahir, ada kemungkinan kita yang belum mampu, belum tahu caranya dan belum belajar. Jadi supaya persoalan pernikahan yang berantakan sekalipun itu dapat dipulihkan, mari ambil waktu untuk
meningkatkan kemampuan, kemahiran diri, belajar, dan butuh bantuan kadang-kadang lewat konseling dan lewat pembimbingan. Ya, dan ini nasihat kami kepada teman-teman di rumah atau di mana saja, ingat bahwa harapan selalu masih ada, dan jangan pernah menyerah dan jangan pernah takut, karena saya pernah lewatin, saya tahu sekali susahnya seperti apa. Tapi saya percaya bahwa Tuhan gak pernah gagal. Amin. Ibu, silakan Bu. Kalau ada dari kata-kata. saya Ya. adalah kalau jiwa yang sakit itu perlu ada obatnya. Jadi dalam arti di sini adalah merenungkan firman siang dan malam, mengafirmasinya sehingga menjadi diri kita. Firman yang direnungkan siang dan malam itu harus menjadi diri kita. Jadi dikunyah, ya, dibayangkan, diimajinasikan. Lalu kemudian ketika udah jadi diri kita, menyatu dengan diri kita, kita mengalami sebuah perubahan. Perilaku kita, cara kita berkata-kata, dan sebagainya. Ya. Itulah, jiwa kita perlu dikasih makan, dalam arti makanan yang sehat. Salah satunya adalah firman. Itu makanan paling sehat, paling segar, gitu, paling indah untuk orang yang sakit. Ya. Dan ketika firman itu sudah jadi diri kita, kita menjadi kuat dan kita bisa bertahan. Apapun yang terjadi, kita bisa hadapi. Seperti itu. Karena tidak ada satu orang pun yang bisa ambil. Betul. Ya. Seperti sesuatu yang kita makan atau daging atau ayam yang sudah jadi diri kita, itu nggak bisa diambil oleh Pak Daniel sama Ibu. Ya, Nggak ya. bisa. Jadi kalau firman yang sudah dimakan, nggak bisa diambil oleh siapapun. Walaupun dengan wanita yang selingkuhannya. Kan sebagian besar ada yang saya kenal, ada yang saya tahu gitu. Wow. Kalau ketemu, saya evaluasi ke diri saya. Ternyata saya sudah sembuh. Saya bisa menyapanya, saya bisa bilang, apa kabar? Tapi saya tidak bermain dengan dia, tetapi saya sudah mengampuninya. Puji Tuhan. Terima kasih Bu. terima Kami belajar kasih. sekali Terima sesuatu. kasih. Terima kasih. Sama-sama. Ya, Bu terima Ani. kasih Pak. Ibu Bapak. Samiton. Terima kasih Pak Daniel. Ya. Terima kasih. Anda orang luar Sama-sama. biasa. Thank you, Ya, thank puji you. Tuhan. Ya, pemirsa sekalian, sesuatu yang luar biasa. Saya belajar sesuatu dari mereka ini, dan saya percaya bahwa Anda pun belajar sesuatu dari pengalaman hidup daripada kedua hamba Tuhan ini. Mari kita lihat daripada kitab Roma, kita lihat bersama-sama daripada yang pasal yang ke-8. Kita coba lihat ayat 18 sampai dengan ayat 25. Ya. Firman Tuhan berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Ayat 21, tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan, kebinasan, dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin, dan bukan saja mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati. Kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Ini ayat 24. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab sebagaimana orang yang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Kalau kita berbicara masalah pengharapan, sebenarnya saya percaya bahwa pengharapan ini adalah sesuatu yang membuat manusia tetap hidup, tetap bertahan, tetap bekerja, tetap menantikan suami untuk pulang ke rumah, tetap menantikan istri yang mungkin sudah jauh daripada keluarganya, menantikan anak-anak yang jatuh dalam narkoba, yang sudah seakan-akan tidak ada harapan lagi. Pemirsa sekalian, firman Tuhan berkata, pengharapan di dalam Kristus adalah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Saya melihat, pemirsa sekalian, kunci daripada pemulihan daripada kedua hamba Tuhan ini. Yang pertama tadi dikatakan bahwa mereka belajar sesuatu, mereka pelayanan, mereka adalah hamba Tuhan. Sesuatu yang luar biasa, mereka membangun banyak sekali kehidupan. Mereka melihat firman Tuhan, tetapi paham, tetapi tidak ada pembimbingan yang lain. Nah ini loh pemirsa sekalian, ada sesuatu yang perlu kita mengerti. Hari ini kalau misalnya pemirsa sekalian mengharapkan ada pemulihan dalam kehidupan saudara sekalian, mulai sadari bahwa diri Anda itu perlu belajar. Saya sering kali mendapati orang-orang yang merasa dirinya nggak perlu belajar. Pada waktu kita mendengarkan nasihat orang lain, mereka berkata, kamu tahu apa? Kamu lebih muda daripada aku. Kamu lebih miskin daripada aku. Pendidikan kamu cuma SMA, pendidikan saya S1, pendidikan saya S2, atau pendidikan saya S3. Kamu nggak ngerti apa-apa, kamu masih bau kencur, saya masih lebih hebat daripada kamu. Nah, ternyata pemirsa sekalian, ini yang perlu kita ketahui. Pengalaman ini didatangkan dari lamanya waktu kita berinteraksi dengan sesuatu. Tetapi hikmat tidak menentukan berapa banyak waktu yang diperlukan untuk seseorang mempunyai hikmat.
Firman Tuhan berkata kerap kali pada kita bahwa hikmat itu datang daripada atas. Atas berbicara mengenai Tuhan. Nah, pada waktu hikmat berbicara kepada kita, maukah telinga kita mendengarnya? Maukah hati kita berbuka akan apa yang kita terima? Nah, saya tidak tahu siapa Anda. Saya tidak tahu masalah apa yang Anda hadapi. Tetapi percayakah Anda, pemirsa sekalian, bahwa saat ini pada waktu Anda menyaksikan Good News Program episode ini, saya percaya tidak ada sesuatu yang kebetulan. Nah, pada waktu Anda mendengarkan kisah kehidupan dua orang ini, sesuatu yang menarik terjadi. Dan kemungkinan saya percaya bahwa Tuhan, Roh Kudus berbicara sesuatu kepada Anda. Ada suatu suara yang berbicara kepada Anda. Lihat kehidupan mereka. Kalau aku dapat memulihkan kehidupan mereka, aku pun dapat memulihkan kamu. Saya mendorong saudara sekalian. Mungkin selama ini Anda berharap untuk suamimu berubah atau istrimu berubah. Tetapi ternyata Tuhan berkata, kamu yang perlu berubah. Kita tidak dipanggil untuk berubah orang lain. Tetapi Tuhan berkata, kamu adalah garam. Kamu adalah terang. Ini berbicara mengenai pengaruh. Kita nggak bisa merubah orang lain. Tetapi ternyata Tuhan berkata sesuatu kepada diri kita. Kalau kita mau merubah diri kita sendiri, maka akan ada pengaruh kerajaan surga yang ada pada kehidupan kita. Dan ini akan kemudian masuk kepada kehidupan orang lain. Saya percaya pemirsa sekalian bahwa tidak ada kata terlambat. Firman Tuhan berkata, nothing is impossible. Tidak ada yang mustahil. Bagi manusia, mustahil. Bagi Anda, mustahil. Tetapi bagi Tuhan, Anda adalah orang-orang yang tepat untuk mengalami pemulihan itu. Hari ini kita akan berdoa bagi Anda. Maukah Anda menerima pemulihan itu? Maukah Anda dipulihkan? Baik itu dalam hal keuangan, baik itu dalam hal kesehatan, terutama pernikahan hari ini, ya. Siapapun Anda, ada rencana Tuhan sedang bekerja pada saat ini. Saya mengajak Anda berdoa. Kalau Anda berkata, ya Tuhan, saya adalah orang-orangnya. Dimanapun Anda menyaksikan acara ini, angkat tangan Anda, arahkan ke layar televisi ataupun layar komputer, di mana Anda menyaksikannya saat ini juga. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk setiap pemirsa Good News. Terima pemirsa, Tuhan ada di pihakmu. Siapa lawan-lawanmu? Mungkin Anda tidak bisa mengampuni pasangan hidupmu yang sudah berselingkuh berkali-kali, dikasih kesempatan berkali-kali. Tetapi saat ini ada kasih Tuhan yang mengalir dari tahta surgawi masuk kepada kehidupan Anda. Terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa buat setiap daripada Anda. Alami pemulihan. Terima kebahagiaan. Karena kebahagiaan di dalam Tuhan adalah kebahagiaan yang sejati. Ini bukan kebahagiaan yang semu. Dan mari kita berdamai dengan Tuhan dan diri kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati oleh Tuhan. Bersama dengan saya katakan. Amin. Haleluya. Ya pemirsa, satu tayangan yang luar biasa telah kita lalui bersama. Kami harap pemirsa diberkati, sama seperti kami sangat diberkati di studio ini. Pemirsa, tiba saatnya untuk kami pamit undur dari hadapan pemirsa sekalian, hanya untuk berjumpa kembali di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya, Daniel Hendrata, dan jangan lupa untuk Good News Program dapat pula Anda lihat di www.anugerah.net dan juga subscribe di YouTube kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.